selamat pagi semua anak-anak teacher. Apa kabar kalian saat pagi hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak teacher, mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh memulai pembelajaran kami, dan kami memohon Tuhan yang memberikan pengertian, kemampuan untuk seluruh anak-anak, baik yang saat ini yang sedang belajar di rumah, didampingi oleh orang tua. Mari Tuhan yang memberikan kesehatan dan juga roh hikmah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak teacher, kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama, pembelajaran 2, yaitu dampak dosa. Terdapat di halaman 6 dan 9. Nah, anak-anak teacher, kalau belum mempunyai bukunya, mari lihat penjelasan teacher dan dengarkan dengan baik. Nah, anak-anak teacher, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu menyadari dampak dosa dalam kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher, mari dengarkan penjelasan teacher mengenai cerita firman Tuhan kali ini. Bagaimana dampak dosa dalam kehidupan manusia mula-mula. Nah, pada zaman dulu, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka sesuai dengan penjelasan teacher sebelumnya bahwa Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Jadi mereka keluar dari Taman Eden dan mengusahakan sendiri tanah itu, sehingga mereka hukuman yang diberikan Tuhan, mereka akan bersusah payah mengurus atau mengolah tanah yang akan mereka kerjakan. Nah, singkat cerita anak teacher, lahirlah anak Adam dan Hawa. Yang pertama anaknya adalah Kain, dan yang kedua adalah Habel. Nah, Kain ini pekerjaannya adalah seorang petani, dan Habel sebagai penggembala domba. Nah, mereka termasuk orang-orang yang sangat semangat atau berusaha untuk melakukan setiap pekerjaan mereka. Nah, suatu waktu setelah hasil usaha mereka menghasilkan hasil, datanglah si Kain. Dia berkata seperti ini, aku ingin mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dari hasil pertanian saya. Nah, akhirnya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada Tuhan. Nah, Habel juga demikian. Ketika dilihatnya si Kain mempersembahkan, dia pun ikut mempersembahkan persembahan dari kambing dombanya. Nah, datanglah si Habel mempersiapkan anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, kalau anak teacher nanti bisa membacanya di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nah, di sini adalah kisah Kain dan Habel. Nah, selanjutnya setelah Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka, Tuhan lebih mengindahkan persembahan dari Habel. Tetapi persembahan dari si Kain tidak diindahkan. Tapi sebenarnya anak teacher, apa yang mereka persembahkan semuanya Tuhan terima. Tapi Tuhan lebih senang dengan persembahannya si Habel. Nah, ketika si Kain melihat bahwa Tuhan lebih mengindahkan persembahannya si Habel, panas sekali hatinya. Mukanya muram, tidak ada sukacita. Sampai Tuhan menegur, Kain,
Kain, kenapa wajahmu begitu muram? Apakah wajahmu tidak merasa sukacita ketika kamu membuat sesuatu hal perbuatan baik? Kata Tuhan. Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan sudah mengingatkan si Habil akan hal itu. Nah, anak teacher, ketika hati kita tidak dengan sungguh-sungguh atau dengan semangat atau membuka peluang untuk iblis masuk ke dalam hati kita, maka iblis itu akan menguasai hati kita. Nah, selanjutnya anak teacher, karena begitu panasnya hatinya si Kain, dia merencanakan suatu hal, yaitu ingin menghilangkan nyawanya si Habil. Nah, dengan akal bulusnya si Kain, dia berkata, "Nah adikku, ayo dulu kita ke padang. Kita ingin sama-sama untuk mengerjakan pekerjaan." Nah, dengan percaya kepada saudaranya, Habil pun ikut kepada si Kain. Nah, sesampai mereka di tempat yang mereka tuju, karena sudah iblis menguasai hati si Kain yang sudah direncanakan ingin membunuh si Habil. Sesampainya mereka di tempat itu, teacher akan baca di Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, sebelumnya si Kain mengajak si Habil ke padang. Nah, karena begitu percayanya si Habil kepada si Kain, dia tidak berpikiran apa-apa. Dia begitu tulusnya mengikuti si Kain. Tetapi karena sudah pikiran jahat menguasai si Kain, dipukulnya kepalanya si Habil sampai si Habil meninggal saat itu juga. Nah, anak teacher, ketika kita sudah membuka hati kita untuk iblis masuk, maka yang terjadi seperti ini. Dampaknya hati kita, pikiran kita akan dikuasai iblis, sama seperti si Kain. Hatinya, pikirannya, karena wajahnya pertama muram, tidak bahagia, datanglah iblis merasukinya. Nah, setelah itu anak teacher, Allah mencari si Kain. Dia berkata, "Kain, di manakah adikmu?" Datang dengan sembrononya si Kain menjawab, "Apakah saya yang menjaga adikku? Saya tidak tahu di mana dia." Padahal Tuhan melihat apa yang dibuat oleh si Kain. Allah berkata seperti ini, "Darah adikmu sudah berteriak dari tanah karena perbuatanmu." Nah, anak teacher, yang kedua adalah tadi ketika hati kita dikuasai oleh iblis, kita membukanya, maka hati kita akan dikuasai. Nah, yang kedua, setiap perbuatan yang kita lakukan, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ini terlihat apa yang dilakukan oleh si Kain. Tuhan melihat, tetapi Tuhan bertanya, apakah si Kain jujur? Si Kain tidak jujur. Nah, ketika Tuhan mengatakan darah adikmu berteriak dari tanah, dikatakan di ayat 10, di ayat 9 dan 10, Kejadian 4 ayat 9 dan 10 berkata, "Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ayat 10, firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, di ayat 11, dampak seperti yang kita pembelajaran kita, temanya hari ini adalah dampak dosa. Dampak dari dosa itu adalah Tuhan berkata sekarang di ayat 11, Kejadian 4 ayat 11 berkata, "Maka sekarang
Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, akibat dari perbuatan si Kain, maka terkutuklah tanah yang dikerjakan oleh si Kain. Maka semakin susah payah dia mengerjakan tanah itu. Nah, akhirnya si Kain pun menyingkir dari hadapan Allah. Dia berkata, aku seorang pelarian. Dan dia juga berkata seperti ini, engkau, di ayat 11, engkau menghala aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tetapi Tuhan berkata, tidak demikian. Tuhan memberi tanda kepada si Kain, supaya setiap orang yang bertemu dengan si Kain tidak akan membalaskannya. Nah, anak teacher, sekalipun demikian, Tuhan tetap mengasihi si Kain. Tuhan tetap menjaga hidupnya. Satu hal yang Tuhan minta adalah pertobatan dari setiap orang yang berbuat dosa tersebut. Nah, anak-anak teacher, dampak dosa dari perbuatan dosa adalah ketika kita membuka hati kita, maka itu akan membuahkan dosa. Nah, anak-anak teacher, dari pelajaran kita ini kita belajar dari kisah Kain dan Habel untuk kita menjaga hati kita. Jangan gampang marah, jangan gampang ketika ada persoalan, ketika mungkin kamu marah kepada mamamu, kepada orang tuamu, jangan sampai berbuat dosa. Nah, demikianlah penjelasan teacher untuk kali ini mengenai cerita Kain dan Habel. Nah, dari penjelasan teacher mengenai Kain dan Habel, sekarang apakah itu dosa? Nah, seperti yang kalian lihat, apakah dosa itu merupakan suatu perbuatan atau kesalahan? Ya, dosa bukan sekedar kesalahan yang kita buat, tetapi suatu tindakan. Dosa dapat dikatakan sama dengan kata hamartia, artinya meleset. Seperti yang terdapat gambar ini, meleset dari fokusnya. Berarti dosa itu adalah meleset dari firman Tuhan. Nah, yang mengampuni setiap dosa adalah Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa kita, yaitu Allah. Dia membuka tangannya untuk kita. Nah, apa yang mengakibatkan sehingga orang berbuat dosa? Mengapa manusia berdosa? Nah, ini menjadi perenungan untuk kita. Nah, orang berbuat dosa karena iri, dengki, dan sombong. Ini masuk dalam hati. Di dalam iri hati itu, maka akan keluar kedengkian. Ketika dengki akan ada amarah, kemudian serakah, angkuh. Nah, ketika melihat keadaan orang lain semakin lebih baik, maka keinginan akan semakin menguasai diri orang lain. Sehingga dosa itu akan masuk ke dalam hati kita. Maka dari keenam hal ini kita kuasai diri kita. Nah, anak teacher, dampak dari dosa itu ketika kita ada iri hati, dengki, amarah, maka akan ada dampaknya dalam setiap kehidupan kita, yaitu dampak bagi orang lain dan juga diri sendiri. Nah, apa dampak dosa untuk orang lain? Maka akan timbul sakit hati. Ketika dosa itu datang akan timbul sakit hati kepada diri orang lain. Kemudian ada rasa sedih, perih, dan juga dendam. Ketika dosa itu datang kepada orang lain atau kita membuat dosa kepada orang lain, maka akan terjadi hal ini. Sakit hati, sedih, perih, dan juga dendam. Nah, dampak dosa bagi diri sendiri. Ada kecemasan,
tidak tenang dan ketakutan. Atau penjelasan teacher sebelumnya mengenai cerita Adam dan Hawa. Ketika mereka masuk ke dalam dosa, maka tidak ada rasa damai, rasa bersalah terus dan tidak nyaman. Inilah dampak dosa kepada diri sendiri. Selain dampak dosa kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, akan ada hukuman atas dosa, seperti di Roma 6 ayat 23. Hukuman atas dosa adalah maut, kematian yang kekal. Nah, di gambar satu ini, ketika masuk ke dalam dosa, akan ada kebinasaan, ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah, yaitu neraka. Karena Tuhan adalah maha suci dan maha adil. Dia tidak menerima orang-orang yang berdosa. Seperti nomor 1, semua orang telah berdosa di Roma 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut dan hukuman itu pasti. Ya, dosa, ketika dosa datang ke dalam kehidupan manusia, maka dosa itu akan menguasai seluruh hidupnya dan akan menjadi tekanan di dalam hidupnya, sehingga terjadi keterpisahan antara manusia dengan Allah. Nah, anak teacher, jangan menganggap enteng dosa, karena Allah menganggap serius segala sesuatu terhadap dosa. Karena teacher bilang tadi bahwa Tuhan itu maha adil. Selain maha kasih, Tuhan juga maha adil. Jadi Allah serius terhadap dosa. Dosa hanya dapat diampuni oleh Yesus. Ketika Tuhan membuka tangannya, maka kita akan diampuni, tentunya dengan cara pertobatan. Tuhan ingin supaya kita bertobat dari setiap keberdosaan kita. Nah, Tuhan membuka tangannya, selain adil juga Tuhan kasih. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh layak, hidup kita boleh mendapat kasih karunia Tuhan, dan kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak teacher, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang teacher jelaskan kali ini dapat dipahami oleh semua anak-anak teacher. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari semua anak-anak teacher kita berdoa. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mengikuti pembelajaran kami tentang dampak dosa. Oleh karena itu, mari ingatkan kami Tuhan, untuk kami semakin menyadari betapa kami semakin bergantung kepada Tuhan, dan juga menjaga setiap hati kami supaya kami tidak memberikan kesempatan kepada hal-hal duniawi, dan juga menjaga setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan juga kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan anak-anak ini Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak teacher, demikianlah pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.